Selamat datang di channel Konco IT. Di sini saya akan membuat playlist baru, yaitu playlist yang membahas tentang tutorial Golang. Tapi sebelum kita masuk ke bagian programmingnya, kita akan membahas dulu nih pengenalan apa itu Golang, sejarah Golang seperti apa, kelebihan Golang, kenapa kita harus belajar Golang, dan sebagainya. Oke, kita masuk ke pengenalan Golang terlebih dahulu. Apa itu Golang? Golang atau biasa disebut Go adalah bahasa pemrograman open source yang dikembangkan oleh Google. Golang dibuat pada tahun 2007 oleh 3 karyawan dari Google, yaitu Rob Pike, Robert Bismer, dan Ken Thompson. Namun, rilis resmi dari Golang adalah tahun 2007. Jadi Golang ini membutuhkan waktu kurang lebih 2 tahun untuk mendevelop. Jadi sebelum rilis itu butuh 2 tahun. Nah, terus Golang ini terinspirasi dari C++. Tujuan dibuatnya bahasa pemrograman Golang adalah untuk mencapai efisiensi, performa tinggi, serta manajemen memori yang baik seperti C++. Nah, bedanya Golang dengan C++, Golang itu lebih mudah dipelajari daripada C++, karena sintaks Golang memang dirancang friendly atau mudah dipelajari dan dimengerti. Jadi, yaitu dia bisa efisiensinya seperti C++, bisa cepat, cuman kelebihannya sintaksnya itu lebih mudah gitu. Nah, itu kelebihan dari Golang tuh. Kenapa belajar Golang? Nah, Golang sangat mudah dipahami karena sintaksnya memang dirancang friendly. Apalagi jika kalian sudah pernah mempelajari bahasa pemrograman sebelumnya, maka lebih cepat untuk beradaptasi. Nah, sintaksnya itu mirip seperti JavaScript. Mungkin kalian yang sebelumnya pernah belajar JavaScript pasti lebih cepat beradaptasi karena sintaksnya memang mirip antara kedua bahasa pemrograman tersebut. Lalu, kenapa belajar Golang? Karena Golang memiliki performa yang tinggi. Karena Golang mempunyai konsep concurrent. Golang mempunyai fitur goroutine untuk memanfaatkan concurrent ini. Jadi goroutine itu akan memanfaatkan dari core prosesor. Semakin banyak jumlah core pada prosesor, maka akan semakin cepat pula eksekusinya. Nah, zaman sekarang ini kan core prosesor itu udah banyak banget ya setiap prosesor. Jadi, yaitu kelebihan Golang itu bisa memanfaatkan dari core prosesor itu. Lalu, Golang ini populer ya, terutama di kalangan Indonesia, atau bisa disebut sedang naik daun gitu. Karena di Indonesia ini banyak startup yang menggunakan Golang untuk membuat produk mereka gitu. Jadi nggak ada salahnya untuk belajar Golang. Nah, seperti itu. Jadi kesempatan untuk kalian bekerja itu di startup nanti bakal lebih terbuka lah, karena emang banyak dicari dari programmer Golang ini. Nah, cara kerja Golang gimana sih? Nah, sebelum itu saya mau menjelaskan dulu ya. Ada 2 jenis bahasa pemrograman, yaitu interpreter dan compiler. Nah, interpreter itu tidak membutuhkan compile untuk menjalankan kode program. Jadi begitu ada perubahan nih pada kode program, nah kode program itu bisa langsung diterapkan tanpa perlu dikompilasi dulu. Nah, berbeda dengan Golang, Golang itu bahasa compiler ya. Jadi dia begitu membutuhkan compile terlebih dahulu untuk dijalankan. Jadi sebelum dijalankan dia butuh dikompil dulu. Nah, begitu juga pula jika ada perubahan pada kode program, maka harus dikompil. Nah, itu. Nah, bahasa interpreter itu seperti misalnya PHP, JavaScript, nah, seperti itu ya. Kalau compile itu bisa ada Golang, ada banyak lah gitu. Nah, cara kerjanya itu ya, file Golang yang di sisi kiri ini di compile. Nah, nanti dia itu jadi executable binary.
Jadi tergantung kita mau jadiin apa gitu, ke platform apa. Misal bisa dari file ini kita compile jadi executable binary buat Linux atau buat Windows pun bisa, tergantung kita outputnya nanti itu apa. Kita yang pilih, kita yang tentukan gitu. Jadi Golang ini multi platform ya. Jadi sekali nulis kode itu nanti kita bisa compile ke berbagai platform, misal kayak Linux, Windows, macOS juga bisa gitu. Kita tinggal tentukan saja nanti. Nah, kita akan menerapkan atau membuat kode program Hello World. Nah, seperti pada umumnya ya, kita belajar bahasa pemrograman itu tak pernah lepas dari yang namanya Hello World. Hello World itu sudah seakan-akan menjadi ritual bagi programmer gitu. Nah, ya jadi kita akan membuat Hello World di Golang itu seperti apa. Nah, sebelum itu saya akan jelaskan dulu di sini. Ini adalah struktur Golang. Nah, package main itu di mana kode itu hidup gitu, di mana kode itu berada. Nah, main ini adalah package utama yang akan dikompil gitu. Jadi di dalam Golang itu harus ada satu package main untuk dikompil nantinya gitu, seperti itu. Nah, terus import ini apa? Import ini untuk memanggil package Golang. Kita import fmt di sini atau bisa disebut format untuk memformat berbagai macam string nantinya. Nah, terus func main. Func main ini adalah fungsi utama dari Golang gitu. Jadi pintu masuknya Golang itu ada di main di sini. Yang bakal dieksekusi itu ya function main ini, yang bakal dikompil pun nanti ini gitu. Nah, setidaknya itu harus ada satu func main gitu. Jadi seperti ini. Jadi func main ini yang akan dikompil nantinya. Oke, di dalam func main ini kita ngapain sih? Nah, di func main ini kita akan memanggil format yang kita udah import di atas ini, format.println atau println, bacanya di println gitu ya, atau menampilkan baris gitu. Nah, println itu kita isi dengan hello world seperti itu. Jadi nanti ini akan muncul di terminal gitu. Begitu kita eksekusi nanti akan muncul string atau tulisan hello world. Atau bisa lebih jelasnya kita bisa langsung praktekkan saja. Nah, saya sudah ada di dalam VS Code ya. Jadi pertama-tama itu kita akan membuat file baru. Oke, kita akan buat file baru di sini, bisa kita klik gua di sini, kita new file. Kita beri nama yang sesuai konteks ya, misal kita ingin membuat hello world. Nah, kita bisa kasih nama hello.go. Nah, perlu diingat di sini karena kita ingin membuat file Golang, maka ekstensinya pun harus .go. Nah, seperti itu ya. Oke. Pertama, kita akan menentukan package-nya. Package itu adalah di mana tempat kode itu hidup atau dikelompokkan lah. Nah, di Golang itu harus ada yang namanya package main. Harus ada satu package main. Jadi, package main itu adalah yang seperti saya sudah sebutkan sebelumnya, dia adalah package utama dari Golang yang akan dikompil nantinya gitu. Oke. Terus kita import fmt di sini. Nah, seperti itu. Terus kita bikin func main yang akan menjadi pintu nantinya, pintu masuk. Itu kita panggil fmt dot print line. Nah, seperti ini. Kita tuliskan hello world. Seperti itu. Sudah jadi seperti ini kode hello world. Lalu bagaimana caranya kita melihat apakah kode ini berjalan atau enggak? Nah, seperti dibilang di awal tadi, Golang itu adalah bahasa compiler. Jadi kita harus mengcompile kode ini untuk menghasilkan kode programnya gitu, untuk melihat hasilnya. Nah, bisa kita compile melalui terminal ya, terminal bawaan VS Code-nya. Jadi teman-teman bisa
pencet Ctrl backtick di sini, nah, akan muncul terminal seperti ini ya. Kita bisa langsung build saja gitu. Nah, komennya itu, perintahnya itu bisa seperti ini, go build, nama filenya itu apa. Nah, seperti ini, kita enter. Nah, di sini dia akan membuat file baru di sini. Itu adalah executable-nya. Jadi tergantung sistem operasi yang dipakai teman-teman di sini. Tuh. Kalau saya di sini pakai Linux ya, jadi hasilnya pun file executable Linux. Nah, kalau teman-teman pakai Windows, maka hasilnya pun di sini executable buat Windows itu, file.exe biasanya di sini. Nah, seperti itu. Coba kita jalankan ya. Nah, cara memanggilnya itu kalau di Linux itu seperti ini ya. Hello, kita panggil gitu. Nah, dia muncul di sini. Hello world. Nah, berarti itu bisa gitu ya. Oke. Lalu, bagaimana caranya kita compile kode ini untuk Windows? Nah, seperti dibilang di awal tadi ya, Golang itu multi platform. Jadi kita cukup nulis kode sekali, nanti kita bisa build untuk berbagai platform gitu. Nah, caranya seperti apa? Caranya itu kita harus mendeskripsikan dulu tujuan OS yang kita tuju itu apa gitu. Misal kalau kita Windows, maka untuk Windows gitu. Bisa seperti ini. Go OS atau Go OS. Nah, OS-nya itu mau apa? Misal Windows. Seperti itu. Terus baru panggil command build-nya. Go build. Nah, kita kasih parameter O di sini atau outputnya apa? Hello.exe. Nah, hello.exe ini, exe itu buat untuk Windows ya. Nah, seperti itu. Terus apa? Filenya yang mau dikompil itu apa? Yaitu hello.go. Nah, seperti ini. Jadi pertama kita akan menentukan OS-nya mau apa. Di sini Windows di sini ya kan. Kita tulis di sini Windows, terus baru kita panggil build-nya. Terus outputnya hello.exe. Nah, ini yang mau dikompil itu apa? Di sini hello.go. Oke, langsung kita enter aja. Nah, di sini ada file baru yaitu hello.exe. Nah, ini bisa dijalankan di terminal Windows ya, seperti pada umumnya gitu. Lalu, bagaimana caranya kita melihat kode hasil ini tanpa di-compile gitu? Karena kan cukup ribet juga ya, kita ada perubahan, terus kita harus compile. Nah, di Golang itu ada komen yang namanya run. Jadi sebenarnya itu dia akan nge-compile, cuman di balik layar gitu. Jadi begitu selesai, compile itu dihapus. Jadi enaknya seperti itu. Oke, bisa kita langsung ya. Jadi komennya seperti ini. Go run. Nama filenya itu apa? hello.go. Nah, jadi kita akan menjalankan hello.go ini gitu. Jadi sebenarnya di balik layar pun masih sama gitu. Dia akan nge-compile ini, cuman kita nggak perlu ribet-ribet gitu. Dia otomatis sama Golangnya itu udah di-compile. Jadi di balik layar seperti ini gitu. Nah, coba kita enter. Nah, sama kan? Nah, itu dia. Jadi di Golang itu walaupun dia compiler, cuman ada komen yang membuat dia itu seolah-olah tanpa di-compile gitu. Walaupun memang di balik layar itu di-compile. Nah, seperti itu sih